Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut materi kita masih tentang bab 1, iman kepada hari akhir. Alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. 1. Alam barzah. Berdasarkan tinjauan bahasa, barzah artinya pembatas. Sedangkan berdasarkan istilah, barzah adalah sesuatu yang membatasi antara dua barang atau dua tempat. Dalam hal hari akhir, barzah adalah pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi merupakan alam penantian sebelum ke alam akhir. Roh manusia yang telah mati sebelum terjadi kiamat kubro berada di alam barzah atau alam kubur sampai datangnya hari akhir. Kelak setelah datangnya hari kiamat, tulang belulang yang dikumpulkan kembali oleh Allah dan akan menghadapi alam berikutnya. Nah, kita akan masuk ke fase yang pertama, yaitu alam barzah, atau kita kenal dengan istilah alam kubur. Nah, di alam kubur ini manusia akan menanti datangnya kiamat besar. Nah, pada saat itu setelah peniupan sangkakala kedua, manusia akan dibangkitkan kembali dalam bentuk tulang belulang, kemudian akan dikumpulkan oleh Allah dan kita akan menghadapi alam berikutnya. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapat kenikmatan di alam kubur. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim dan ingkar, akan menerima siksa dan hinaan. Keyakinan kita tentang alam kubur ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya apabila di antara kamu meninggal dunia, ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya nanti di waktu pagi dan petang. Apabila yang ditampakkan ahli surga, ia termasuk ahli surga. Sebaliknya, apabila yang ditampakkan ahli neraka, ia termasuk ahli neraka. Kala itu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sampai saatnya Allah membangkitkan kamu di hari akhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini ketika kita di alam kubur atau di alam barzah, Allah akan melihatkan tempat kita yang akan kita hadapi nanti ketika yaumul akhir. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya apabila di antara manusia meninggal dunia, maka akan ditampakkan tempat tinggalnya nanti. Apabila yang ditampakkan itu adalah surga, maka dia termasuk ahli surga. Begitu juga sebaliknya, apabila yang ditampakkan Allah neraka, maka ia termasuk ahli neraka. Kemudian kita masuk ke nomor 2, yaumul ba'ats. Periode pertama dari yaumul akhir adalah yaumul ba'ats, yakni hari bangkitnya manusia dari alam kubur. Masih banyak manusia menyaksikan adanya hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Keraguan manusia tentang hal itu telah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Quran surah Yasin urutan ke-36 ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu sadaqal mursalin. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat-tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Nah, kita masuk ke fase pertama dari yaumul akhir, yaitu yaumul ba'ats, di mana hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Kapan dibangkitkannya ini? Dibangkitkannya ketika peniupan sangkakala yang kedua. Sangkakala pertama yang ditiup oleh malaikat Israfil adalah penghancuran alam semesta. Kemudian akan ada sangkakala yang kedua, yaitu pembangkitan dari alam kubur. Banyak manusia menyaksikan, tak percaya akan adanya hari akhir. Nah, pertanyaan mereka diabadikan Allah dalam Quran surat Yasin ayat 52. Nah, orang-orang kafir ini tak percaya. Nah, siapa yang membangkitkan mereka? Allah akan membangkitkan kita, setiap manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Akan Allah bangkitkan untuk dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian 3, yaumul hars. Setelah bangkit dari alam kubur, kemudian manusia menuju ke mahsyar, yaitu tempat berkumpulnya manusia pada hari akhir. Hari itu disebut yaumul hars, hari berkumpul. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi urutan 18 ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nunassirul jibala wa tarul arda barizatan wa hasranakum falam nughadir minkum ahada. Dan ingatlah pada hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu dapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Nah, yaumul hars adalah
hari tempat manusia dikumpulkan Allah, yaitu di padang mahsyar, sebagaimana Allah terangkan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 47. Kemudian 4, yaumul hisab dan yaumul mizan. Telah dijelaskan di depan bahwa manusia berkumpul di mahsyar untuk menjalani hisab dan mizan, perhitungan dan penimbangan amalnya selama hidup di dunia. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qaf urutan 50 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqib atid. Tiada suatu ucapan pun yang diungkapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, ketika manusia berada di padang mahsyar, manusia akan menjalani yaumul hisab dan yaumul mizan, hari perhitungan dan penimbangan amal. Nah, di sini ada firman Allah dalam Quran surah Al-Qaf ayat 18. Bagaimana ada dua malaikat pengawas, yaitu malaikat Raqib dan Atid, yang selalu mengawasi manusia, yang selalu mencatat semua perbuatan manusia. Kemudian 5, jannah, surga dan neraka. Tempat orang yang berbahagia adalah surga, merupakan karunia dari Allah yang tiada putus-putusnya. Sebaliknya, tempat orang yang celaka adalah neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Jannah dan nar adalah dua tempat manusia menerima balasan amal-amalnya. Hari pembalasan ini disebut dengan yaumul jaza. Nah, kita masuk ke setelah yaumul hisab dan yaumul mizan, manusia akan lanjut ke dalam jannah, surga, dan nar, neraka. Nah, dua tempat ini yang Allah siapkan. Kapan kita manusia masuk surga dan neraka ini sesuai tergantung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, yaumul tahap ini disebut dengan yaumul jaza. Nah, catatan dari ibu, tulis di buku catatan nama-nama surga dan neraka. Ibu minta ditulis nama-nama surga dan nama-nama neraka. Ibu sudahi pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.